Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tetap di rumah saja dulu ya. Baik, kali ini kita bertemu di daring pembelajaran TIK. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Office 2007. Nah, tentunya anak-anak pasti sudah tahu kan di dalam Microsoft Office 2007 ini ada beberapa program yang sudah pernah digunakan ya. Nah, untuk itu kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Microsoft Office 2007 ini. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide berikut. Nah, slide berikut ini adalah tentang penjelasan program Microsoft Office 2007 ini pertama dirilis ya, diresmikan. Nah, hingga awalnya dari sebelum menjadi Microsoft Office 2007 ini. Nah, untuk penjelasannya kalian boleh bisa baca di layarnya Pak Guru, tidak perlu Pak Guru baca ulang. Nah, kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk secara garis besarnya Microsoft Office ini setiap waktu itu dikembangkan. Jadi, anak-anak bukan cuma Microsoft Office 2007 ini saja yang akan kita gunakan ke depannya, tetapi ada dikembangkan juga. Nah, hingga saat ini sudah ada Microsoft Office 2016. Mungkin anak-anak yang ada yang sudah gunakan. Terus perbedaannya apa sih Pak Guru antara Microsoft Office yang sebelumnya dengan Microsoft Office yang baru-baru? Nah, mungkin hanya yang membedakannya adalah fitur-fitur tambahannya. Apalagi Microsoft Office 2007 dengan Microsoft Office di atasnya itu mungkin hanya beberapa fitur yang ditambahkan. Jadi jangan khawatir ketika kamu menggunakan Microsoft Office 2007, sedangkan mungkin teman-teman menggunakan Microsoft Office 2009, jangan terlalu khawatir karena cuma fitur-fiturnya saja yang ditambahkan. Mungkin yang lebih dibaguskan lagi mungkin dari menu-menunya di Microsoft Office 2016 contohnya. Nah, misalnya 2007 mungkin tidak ada untuk animasinya. Kalau di PowerPoint-nya kan tidak ada animasi yang berwarna. Mungkin di Microsoft Office di atasnya itu 2016 itu ada animasi yang berwarnanya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh berbeda antara yang sebelumnya dengan yang di atasnya. Oke? Paham ya sejauh ini ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke slide berikut. Nah, slide berikut ini membahas tentang 3 Microsoft Office yang kita akan gunakan di dalam pembelajaran kita di kelas 5 ini. Nah, yang pertama Microsoft Office Word, yang kedua Microsoft Office Excel, yang ketiga Microsoft Office PowerPoint. Nah, tentunya di dalam Microsoft Office ini bukan cuma 3 program ini saja yang ada, tetapi di dalamnya Microsoft Office ini ada berbagai macam juga Microsoft Office yang lain. Contoh saja nih, ada Microsoft Office Access juga di situ ada, setelah itu Microsoft Office Publisher juga ada. Nah, hanya saja di kelas 5 ini kita membahas 3 aplikasi Microsoft Office ini, yaitu tadi PowerPoint, terus Excel, lalu Word. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikut tentang Microsoft Office Word. Kita akan melihat sekilas penjelasan tentang Microsoft Office Word. Nah, untuk penjelasan Microsoft Office Word mungkin kalian sudah tahu karena di kelas 4 kita sudah belajar Microsoft Office Word. Nah, mungkin saja untuk kali ini kita merefresh lagi, mereview kembali Microsoft Office Word itu apa. Nah, untuk secara garis besarnya Microsoft Office Word itu adalah sebagai media pengolah kata. Jadi di dalam Microsoft Office Word ini kita bisa membuat surat, bisa membuat cerita dan sebagainya. Oke? Nah, bisa lebih lagi kita buat di dalam Microsoft Office Word. Nah, oke? Paham ya? Nah, untuk penjelasannya mungkin bisa kalian baca ya, tidak perlu Pak Guru baca ulang, tetapi secara garis besar tadi yang Pak Guru sudah sebutkan ya, sebagai media pengolah kata. Oke? Baik, kita lanjut ke slide berikutnya membahas tentang Microsoft Office Excel. Oke? Microsoft Office Excel. Nah,
Tentunya kalian sudah di kelas 4 juga sudah mencoba di semester 2 Microsoft Office Excel itu. Nah, hanya saja belum terlalu banyak rumus-rumus yang kita gunakan. Nah, dari kata rumus-rumus itu kita bisa melihat di dalam Microsoft Office Excel itu sebagai media pengolah apa? Pengolah apa? Ada yang tahu? Pengolah apa? Pengolah angka. Jadi di dalam Microsoft Office Excel ini kita bisa mengolah angka. Misalnya kita contoh saja, menghitung-menghitung. Misalnya kalau kita pakai kalkulator, mungkin aduh harus kita cari kalkulator. Tetapi kalau di dalam Microsoft Office Excel ini, kita dipermudah. Kita tinggal masukkan rumusnya saja. Nah, bisa kita, misalnya contoh jumlahkan juga di situ bisa. Membagi bisa di situ. Membuat tabel bisa di situ. Mencari rata-rata juga bisa di situ. Jadi intinya di dalam Microsoft Office Excel ini adalah sebagai media pengolah angka. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya boleh kalian baca di layarnya Pak Guru tanpa perlu Pak Guru baca ulang, oke? Sama seperti di Word, oke? Baik, bisa kita lanjut di slide berikutnya. Nah, harapan Pak Guru, kalian paham ya untuk Microsoft Office Excel ini. Nah, kita lanjut ke penjelasan di slide berikutnya, oke? Untuk slide berikutnya ini tentang Microsoft Office PowerPoint. Nah, di kelas 4 kalian belum pernah mencoba untuk Microsoft Office PowerPoint. Nah, di kelas 5 ini kita akan mencoba Microsoft Office PowerPoint. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Microsoft Office PowerPoint? Mungkin ada yang sudah pernah mencoba, walaupun tidak terlalu lama dipraktekkan. Tetapi mungkin sudah pernah membukanya Microsoft Office PowerPoint seperti apa. Nah, jadi Microsoft Office PowerPoint ini adalah sebagai media presentasi. Jadi ketika anak-anak ingin misalnya membuat suatu project atau membuat suatu cerita, dan cerita itu ingin kalian tampilkan, ingin kalian jelaskan kepada teman-temanmu, bisa kalian buat di PowerPoint ini. Jadi kalian ketik ceritanya di PowerPoint, atau misalnya kamu ingin membuat suatu penjelasan apa, kalian ketik di PowerPoint, setelah itu bisa kalian jelaskan di audiens namanya atau pendengar kalian. Nah, kenapa di PowerPoint Pak Guru tidak di Excel? Nah, kalau di Excel seperti tadi, Excel itu sebagai media pengolah angka. Nah, kalau di PowerPoint ini kita dikhususkan. Jadi ada fitur atau menu-menu tambahan yang menarik di dalamnya. Jadi biar lebih mempercantik ketika kita menjelaskan. Kalau di Excel kita menjelaskan angka-angka semua. Nah, tetapi kalau di dalam PowerPoint ini bisa ditambahkan animasinya, gambar bergeraknya, dan sebagainya. Oke? Nah, untuk penjelasannya bisa anak-anak baca di layarnya Pak Guru ini. Oke? Nah, harapannya Pak Guru kalian paham ya dari ketiga program yang akan kita pelajari ke depannya ini. Ya? Oke, kita slide berikutnya adalah terima kasih. Nah, jadi sekian dari Pak Guru, penjelasannya Pak Guru. Harapannya Pak Guru kalian memahami materi yang Pak Guru jelaskan kali ini dari awal hingga akhir ini, dari Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, lalu Microsoft Office PowerPoint. Nah, jadi mungkin kalau anak-anak yang kurang memahami materinya, boleh anak-anak tanya ke Pak Guru di kolom komentar. Bisa juga melalui personal chat ke Pak Guru lewat WhatsApp-nya Pak Guru. Ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.